السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'ah ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap di pagi hari ini kepada Allah akan keberkahan dari doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi harinya. Dan juga kita berharap kepada Allah akan ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada umatnya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Maka kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Insyaallah di pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang hak sahabat radhiyallahu anhu. Apa saja hak-hak mereka yang harus kita tunaikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena banyak di antara kaum muslimin, ya di antara mereka itu tidak mengenal sahabat, tidak mengetahui hak-hak mereka, sehingga mereka melanggar. Ya, para kaum muslimin sebagian yang melanggar hak-hak para sahabat. Sahabat definisinya adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum humul ladzina amanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wattaba'uhu hatta kharaju min hadhihi dunya bil maut. Sahabat adalah mereka yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Nabi SAW dan mengikutinya sampai mereka keluar dari dunia ini dengan kematian. Ya. Jadi sahabat adalah orang yang beriman kepada Rasul, melihat Rasul. Ya. Ada yang mendefinisikan adalah berjumpa dengan Rasul walaupun tidak melihat, karena di antara sahabat yaitu ada yang mereka buta, ya tidak bisa melihat Rasul. Ya, tapi mereka hadir di majelis-majelis Rasul, ya kan? Jadi majelis-majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka melihat, mereka berjumpa dengan Rasul SAW dalam keadaan beriman dan mengikuti Nabi SAW sampai wafatnya. Itu definisi sahabat. Para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang Allah pilih mereka. Ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
qaumun ikhtarahumullah tabaraka wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa iqamati dini. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya serta menegakkan agamanya. Ya. Jadi para sahabat itu Allah pilih supaya menemani Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan agama setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, innallaha nadhara fi qulubil ibadah. Allah itu melihat ke hati-hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadah. Lalu Allah dapati hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik hati dari para hambanya. Ya. Wastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Lalu Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya dan mengutusnya dengan risalahnya, dengan agamanya. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada khaira qulubil ibadi quluba ashabihi. Maka sebaik-baik hati para hambanya adalah hatinya para sahabat. Faja'alahum muzara'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dini. Lalu Allah menjadikan mereka para sahabat itu sebagai penolong-penolong Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mereka berperang di atas agamanya. Jadi ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, menunjukkan para sahabat itu hatinya bersih, sebaik-baik hati para hamba setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi dan rasul. Ya. Hati-hati mereka itu bersih. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi fitnah." Barang siapa di antara kalian yang menginginkan menempuh sebuah jalan, maka ikutilah jalan orang yang telah wafat, yang telah mati. Maka sesungguhnya orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu wallahi afdala hadhihi ummah. Mereka para sahabat itu demi Allah seutama-utama umat ini. Ya, umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Wa adarraha quluban, dan paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit pembebanan dirinya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dini. Suatu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Ya, berpegang teguhlah semampu kalian dari akhlak mereka, agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka sesungguhnya para sahabat itu mereka adalah di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi para sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu adalah seutama-utama umat ini. Ya, umat Islam
Ya, itu yang paling utama adalah para sahabat. Dan para sahabat ini manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya. Paling baik hati mereka, paling dalam ilmunya, paling sedikit dalam membebani dirinya. Kadang di antara kita itu sering sekali membebani diri. Ya, para sahabat itu tidak terlalu membebani diri mereka sendiri dalam perkara agama tidak. Ya, contohnya, ya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 335 itu datang seorang sahabat kepada Aisyah An-Mu'adah qalat, Mu'adah berkata, "Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, ya, Ummul Mukminin. Faqultu, ma balul haidi taqdi shauma wa la taqdi shalah?" Ya. Mengapa orang yang haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Faqalat, lalu Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Apakah anti ini haruriyah? Ya, haruriyah itu salah satu golongan dari Khawarij. Apakah anti ini haruriyah? Qultu, aku pun menjawab kata Mu'adah, lastu bi haruriyatin. Aku bukan haruriyah, walakinni as'al. Aku hanya sekedar bertanya. Qalat kata Aisyah, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaumi bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Lihat jawaban Aisyah yang cerdas. Ya. Kata beliau apa? Hal itu menimpa kami pula dahulu. Ya. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini kecerdasan Ummul Mukminin, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa orang yang haid itu tidak mengqadha salat tapi mengqadha puasa, maka jawaban Aisyah itu, dulu juga kami seperti itu. Ya, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, artinya para sahabat itu taslim dalam masalah agama, menerima saja. Tapi orang sekarang, masya Allah, bahkan lebih pintar dari para sahabat. Ketika dibawakan ayat, dibawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka menakwilkan, menafsirkan sendiri dengan akalnya. Mereka berkata, hadis ini tidak seperti ini, ayat ini tidak seperti ini. Ya, masya Allah. Dan mereka apakah lebih pintar dari para sahabat? Ya, para sahabat paling sedikit membebani diri. Ketika beragama mereka hanya taslim saja menerima. Maka kalau kita ingin mengikuti agamanya para sahabat, ya, maka amalkan perkataan Al-Imam Az-Zuhri, "Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim." Ya, dari Allah agama ini, dan kewajiban Rasul hanya menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kita hanya menerima saja. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi yang sahih, ya maka kita terima saja. Ya. Tidak buat agama yang baru, tidak buat syariat yang baru, sudah terima. Ya, Nabi tidak melakukan ini, kita juga tidak melakukan ini. Ya, Nabi melakukan itu, kita lakukan itu. Ya, jangan ya kita sok pintar dari para sahabat. Ya, para sahabat. Aisyah tadi contohnya, ya, ketika ditanya tentang mengqadha salat, kenapa wanita tidak mengqadha tidak mengqadha salat padahal mereka mengqadha puasa? Ya, kata Aisyah, nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salat. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita tahu. Kemudian Bapak Ibu, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humur rijalu kama wasafahum rabbuhum fi kitabih. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah rijal. Ya. Yang Allah sifatkan mereka dalam kitabnya Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 22 sampai 23. Allah Ta'ala berfirman,
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, mereka berkata, ini adalah yang telah Allah janjikan kepada kita. Allah janjikan dan Rasulnya SAW janjikan kepada kita. Benarlah Allah dan Rasulnya. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Tidaklah bertambah bagi mereka kecuali keimanan dan keislamannya. Minal mu'minina, lihat di sini sifat para sahabat. Minal mu'minina, di antara orang-orang yang beriman. Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman ada para laki-laki yang menepati janji-janji, yang menepati yang mereka janjikan kepada Allah. Ya, jadi disifati para sahabat itu rijal. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang telah gugur dan di antara mereka ada yang menunggu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak mengubah janjinya. Ya, lihat para sahabat itu menepati janji. Ya, di sini disebutkan rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ya, para lelaki yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Juga disebutkan di surat An-Nur ayat 36 sampai 37. Allah Ta'ala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah." Di rumah-rumah, di masjid-masjid yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut di dalamnya namanya, ya, bertasbih kepadanya di masjid-masjid tersebut pada waktu pagi dan petang. Para lelaki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan jual beli dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Lihat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Di sini Allah menyebutkan para sahabat adalah para lelaki, ya, yang mereka itu jual beli, ya, serta perniagaan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Ya, itu sifat para sahabat disebutkan. Ya, walaupun memang secara umum, ya, tetapi yang paling pertama disebutkan adalah para sahabat. Ya, para sahabat. Karena ayat ini turun kepada Nabi SAW. Nabi SAW sampaikan pertama kali adalah kepada para sahabat. Ya, walaupun secara umum, tapi yang terdahulu adalah para sahabat. Kemudian ashabu Muhammadin SAW humus shadiqun kama wasafahum rabbuhum fi kitab. Ya, para sahabat Muhammad SAW itu mereka orang-orang yang jujur, sebagaimana Rabb mereka sifati di dalam kitabnya. Ya, di antaranya surat Al-Hujurat. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu. Ya, mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya, jadi ayat ini umum, tetapi yang pertama ayat ini diturunkan kepada Nabi kita, disampaikan kepada para sahabat. Ya, ketika turun ayat ini, yang ada adalah para sahabat. Ya. Jadi yang pertama adalah yang berhak dengan ayat ini pertama sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti. Mereka disifati apa? Ya, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak ragu, imannya kokoh. Mereka bahkan berjihad
dengan harta dan jiwa mereka, dan kita saksikan itu. Ya, kita saksikan kalau kita baca sejarah-sejarah, ya sejarah tentang Islam, ya, maka kita saksikan para sahabat itu berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ya, mereka itulah orang-orang yang jujur. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ya, yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka, dan harta-harta mereka. Ya, mereka mengharapkan karunia dari Allah dan ridha-Nya. Mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah adalah orang-orang yang jujur. Lihat disebutkan di sini lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fakirnya dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Sahabat. Ya, disebut oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka kita harus tahu hak-hak mereka, karena di antara satu kelompok itu ada yang mereka menghina para sahabat, yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Juga ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum khairun nasi ba'da rasulihim. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik manusia setelah Rasul mereka, yaitu Muhammad SAW. Jadi manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Dan ini disaksikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ketika disampaikan ayat ini, siapa yang ada? Sahabat. Ya, sahabat. Sedangkan orang-orang setelahnya, ya, itu mendapatkan keutamaan ini karena mengikuti mereka. Ya, karena mengikuti mereka. Ya, disaksikan kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Apa sifat mereka? Dilanjutkan dalam ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka itu kalian itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ya, ikuti sifat ini. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Ya, kalau ada kemungkaran, kita berusaha berubah dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sahabat itu yang pertama, yang terbaik, ya, dari umat ini, yang dikeluarkan untuk manusia. Juga Ibnu Abbas pernah berkata, ya, tentang ayat ini, ya, Ibnu Abbas pernah berkata, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Muhammad SAW, alladzina hajaru ma'ahu min Makkah ila al-Madinah. Ya. Yang mereka itu berhijrah bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Wa yaqulu Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda tentang mereka, khairun nasi qarni, thumma alladhina yarunahum, thumma alladhina yarunahum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, disepakati kesahihannya, dan kita tidak ragukan lagi. Ya, kitab yang tersahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qurun. Ya, qurun Nabi SAW siapa? Antum, bukan? Ya, para sahabat. Ya, para sahabat, qurunku. Sebaik-baik manusia adalah qurunku. Kemudian setelahnya yaitu para tabi'in. Tsumalladzina yalunhum, kemudian setelahnya yaitu para atba'ut tabi'in. Ya, 3 generasi ini disaksikan kebaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mereka itu adalah salaf, ya salaful ummah, ya orang-orang yang terdahulu dari umat ini, yang disaksikan kebaikannya oleh Nabi kita yang mulia SAW. Sedangkan kita, ya orang-orang sekarang, tidak ada yang merekomendasikan ya kebaikannya. Kita mengikuti kebenaran, ya kita mengikuti kebenaran. Sedangkan para sahabat itu disaksikan kebaikannya oleh Allah Taala dan oleh Nabi-Nya yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu an. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang menunjukkan para sahabat itu penduduk surga. Ya, para sahabat itu adalah penduduk surga. Ya, kebaikannya disaksikan oleh Allah dan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang melaknat sahabat, maka orang ini telah tersesat. Ya, karena dia seolah-olah tidak mengimani apa persaksian Allah dan Rasul. Ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam darabu lana awra'al amthilati fi kulli majalatil khairiyati 'amatan wa fi mahabbatihim li rasulihim wa nusratihim li dinihim khassatan. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mereka membuat permisalan yang paling indah bagi kita, yang paling bagus bagi kita dalam setiap bidang kebaikan secara umum, dan dalam kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta pertolongan mereka terhadap agama ini secara khusus. Ya, jadi para sahabat itu memberikan contoh kepada umat ini sebaik-baik contoh dalam segala bidang kebaikan. Ya, maka kalau kita ingin dapat kebaikan yang kita lakukan, sahabat itu ada yang pernah melakukannya. Ya. Contohnya, Fahad As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya adalah As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Indama wadda'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan perpisahan kepada sahabatnya, wa qala lahum 'alal mimbar. Lalu Nabi SAW berkata kepada mereka di atas mimbar. Kata Nabi SAW apa? Inna allaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Fakhtara dzalika al-'abdu ma 'indallah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Ta'ala. Setelah sabda Nabi SAW ini disampaikan, fabaka Abu Bakr. Abu Bakar pun menangis. Ya, Abu Bakar menangis. Fa'ajibna libukaihi an nukhbira Rasulullah SAW an abdin khayra fakana Rasulullah SAW wal mukhayyar. Lalu kami pun merasa heran dengan tangisannya Abu Bakar ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW itu adalah yang diberikan pilihan tersebut. Artinya seorang hamba tersebut adalah Nabi sendiri. Ya, sehingga Abu Bakar menangis. Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Dan Abu Bakar pada waktu itu adalah orang yang paling paham, yang paling alim di antara kami. Ya, karena menangis. Yang menangis waktu itu pertama Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar ketika dikabarkan tentang ini menunjukkan Abu Bakar ya, itu sangat cinta kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga paling tahu tentang hadis ini. Seorang hamba yang Allah berikan pilihan itu adalah Nabi sendiri yang berkata. Ya, Nabi sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amannin nasi 'alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakr, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, lattakhadtu Abu Bakr." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya manusia yang paling dipercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Ini persaksian Nabi SAW.
sampai menyebutkan namanya Abu Bakar. Seandainya aku mengambil kekasih selain Rabbku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai Khalil. Ini persaksian Nabi. Lalu ada orang yang melaknat Abu Bakar, dia telah tersesat. Maka kalau ada kelompok yang melaknat sahabat Abu Bakar dan Umar, kelompok ini sesat. Sudah kita pastikan sesat. Sudah pastikan sesat. Kenapa? Dia tidak mengimani hadis Nabi SAW, persaksian Nabi SAW. Apakah Nabi berkata seperti ini dari hawa nafsunya? Tidak mungkin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Contohnya lagi Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu. Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, walamma qala Umar radhiyallahu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna habba ilaika min nafsi. Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Faqala lahu Umar, akhirnya Umar berkata kepada Nabi, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka sesungguhnya sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada jiwaku. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-ana ya Umar, baru sekarang wahai Umar. Hadis ini disahihkan atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Jadi ini kesaksian Nabi SAW. Umar mencintai Nabi SAW daripada dirinya, dan para sahabat pada umumnya mereka itu mencintai Nabi SAW daripada harta orang tua, anak-anak, dan daripada dirinya. Kita saksikan ketika peperangan, rela mereka menjadikan badan-badan mereka sebagai tameng bagi Nabi SAW, supaya senjata-senjata kufar, orang-orang kufar tidak menembus badan Nabi SAW. Mereka rela badannya dipotong-potong. Mereka rela badannya sebagai tameng untuk dari serangan panah, untuk membela Islam. Juga contoh yang baik adalah contoh dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz pada yaum istasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa yaum Badr, ketika di suatu hari ketika Nabi SAW meminta nasihat atau bermusyawarah dengan manusia pada perang Badar. Faqala, lalu Sa'ad bin Mu'adz berkata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi lima aradta, lanjutkan apa yang kau inginkan. Fawalladhi ba'athaka bil haqq, law ista'radta bina hadzal bahra fa khudtahu la khudnahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahid. Wahai Rasulullah, lanjutkan apa yang kau inginkan. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau menghadapkan kami dengan laut ini, lalu engkau apa? Engkau menceburkan diri ke dalamnya, engkau menceburkan diri ke dalam laut tersebut, maka sungguh pastilah kami akan ikut menyeburkan diri bersamamu, dan tidak ada seorang laki-laki pun yang akan mundur. Sahabat, seandainya Nabi menyebur ke laut, para sahabat ikut menyebur ke laut. Itu tibanya para sahabat. Pernah Nabi SAW juga ketika sholat, diberitahu oleh Jibril bahwa di sandalnya ada najisnya, Nabi melempar sandal. Melempar sandal. Para sahabat yang lihat Nabi melempar sandal itu melempar sandal. Itulah ittiba. Lalu Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahwa beliau melepaskan sandal karena
Jibril memberitahu bahwa di sananya ada najis. Ya. Juga Abu Talha radhiyallahu anhu, ya, yarmi a'da Allah bisihami fayanzur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina waqa sahm. Abu Talha sedang memanah musuh-musuh Allah dengan panahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kemana jatuhnya anak panah tersebut. Fayaqulu Abu Talha lahu. Akhirnya Abu Talha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lunaka ya Rasulullah, la yusibuka sahmun min sihamihim nahriduna nahrid." Tetaplah wahai Rasulullah, tidak akan menimpamu sebuah panah pun dari panah-panah mereka. Leherku sebagai tameng bagi lehermu. Bayangkan, lihat, rela memberikan jiwanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ya untuk agama, kadang-kadang masih mikir-mikir belajar hadis Nabi SAW, ya, masih enggan untuk melangkahkan kaki. Kalau sahabat, semua waktunya, semua jiwanya, semua hartanya, ya, anaknya, bahkan keluarganya rela untuk dipersembahkan untuk apa? Membela Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan membela agama ini. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang membuat permisalan yang paling indah untuk kita. Ya, dalam infak mereka, dalam pengorbanan mereka, dalam keinginan mereka untuk mati syahid, ya, dalam muala, loyalitas, dalam bara, berlepas diri. Ya, itulah para sahabat. Mereka memiliki hak atas kita yang harus kita tunaikan. Di antara haknya, hak para sahabat yang harus kita tunaikan, yang pertama, muhibbuhum, ya, kita mencintai mereka. Li'anna hubbahum dinun. Perhatikan ini. Karena kecintaan kepada mereka itu adalah agama. Ini yang harus kita pegang. Kecintaan kepada sahabat adalah agama. Wa anna qurahum bi kulli khair, dan sesungguhnya, ya, dan hendaknya kita menyebut mereka dengan setiap kebaikan. Wa an nubghidha man yubghiduhum bi ghairil khairi yadhkuruhum. Dan hendaknya kita membenci orang yang membenci mereka dan membenci orang yang menyebut kejelekan mereka, para sahabat. Ya, jadi kita harus mencintai para sahabat, dan mencintai sahabat ini adalah agama. Karena kalau sahabat ditikam, ya, sahabat dicela, dilaknat, maka seolah-olah dia sedang menghancurkan agama. Karena yang menyampaikan agama setelah Nabi SAW wafat adalah para sahabat, menyebarkan agama ke seluruh negeri, ke seluruh dunia. Maka kita tidak boleh membicarakan mereka kecuali kebaikan. Ya, kalau misalnya ada keburukan mereka, ya kita tahan lisan kita. Ya, perselisihan yang ada pada mereka kita tahan. Perselisihan yang ada pada mereka. Jangan menikam mereka. Ya, karena mencintai mereka adalah agama. Mereka memang manusia. Ada salahnya, tidak maksum. Ya, tetapi kesepakatan mereka itu adalah hukum. Ya, kesepakatan mereka adalah hukum. Ya, dan mencintai mereka adalah agama. Karena dengan mencintai mereka berarti kita mengimani ayat-ayat tentang rekomendasi Allah. Dengan mencintai mereka berarti kita mengimani hadis-hadis yang sahih yang datang tentang keutamaan mereka. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dalam kitab akidahnya, ya, dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, kata Imam At-Tahawi, beliau berkata apa? Wa nuhibbu ashab Rasulullah SAW. Kami pun mencintai sahabat Rasul SAW. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum. Kami tidak lalai dalam mencintai salah seorang dari mereka.
wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kami tidak berlepas diri dari salah seorang di antara mereka para sahabat. Nubghidu man yubghiduhum, kami benci orang yang membenci mereka. Wa bighairil haqqi yadhkuruhum, dan kami benci orang yang menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kami tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun, dan kecintaan kepada mereka adalah agama. Wa imanun, dan keimanan. Wa ihsanun, dan ihsan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, membenci mereka adalah kekufuran, kenifakan, dan melampaui batas. Ya, ini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan seperti itu. Ya, Ibnu Katsir juga ulama hadis, ya, beliau berkata apa? Beliau Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala Hammad bin Salamah an Ayyub as-Sukhtiyani, ya, berkata Hammad bin Salamah dari Ayyub as-Sukhtiyani, annahu qala, bahwasanya dia berkata, man ahabba Abu Bakrin faqad aqama ad-din. Ya, barang siapa yang mencintai Abu Bakar, maka dia telah menegakkan agama. Wa man ahabba Umar faqad awdaha as-sabil. Barang siapa yang mencintai Umar, maka dia telah membuat jelas jalannya. Wa man ahabba Utsman faqad istanara bi nurillah. Barang siapa yang mencintai Utsman, maka dia sedang mencari cahaya dengan cahaya Allah. Wa man ahabba Aliyan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mencintai Ali, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Wa man qala al-husna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang berkata kebaikan pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersih dari kenifakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kebaikan tentang para sahabat, ya, dia bersih dari kenifakan. Ya. Ini perkataan ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kalau ada orang yang mencela para sahabat adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Wa sadaqu wallahi fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mereka telah jujur demi Allah. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, hubbul ansari minal iman. Mencintai ansar, al-ansar yaitu para sahabat, minal iman, dari keimanan. Ya, mencintai ansar termasuk dari keimanan. Wa bughduhum minan nifaq, dan membenci mereka itu termasuk dari kenifakan, kemunafikan. Ya, ini yang berkata siapa? Nabi yang mulia SAW. Dan tadi para ulama menyebutkan. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Ya, tidak ada yang mencintai mereka kecuali dia beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali dia orang munafik. Ya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim pula, Nabi SAW bersabda, man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Ya. Barang siapa yang mencintai mereka para sahabat, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang membenci mereka para sahabat, maka Allah akan membencinya, akan murka kepadanya. Nah, ini Nabi yang mulia SAW yang mengatakan tidak dengan hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini dalam perkara mencintai mereka para sahabat. Wa amma man sabbahum wa la'anahum wa takallama bis-su'i fihim shallallahu lisana fayaqul. Ya, adapun orang yang mencaci mereka, melaknat mereka, dan membicarakan keburukan yang ada pada mereka, ya, penulis mendoakan shallallahu lisana, semoga Allah melumpuhkan lisannya. Fayaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, lalu Nabi SAW bersabda tentang
orang tersebut, la tasubbu ashabi, jangan kalian itu mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak dengan seperti infak sebesar emas gunung Uhud, ya, dengan berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai infak mereka satu mud pun, tidak pula setengahnya. Ya, jadi orang-orang sekarang kalau berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, ya itu tidak sebanding dengan infak satu mud mereka, tidak pula sebanding setengah mud mereka. Ya. La tasubbu ashabi. Ini sabda Nabi SAW. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifahu. Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan mencapai infak satu mud dari mereka atau setengahnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga Nabi SAW bersabda, ya, dari akibat orang yang melaknat atau mencela sahabat, kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan dan diriwayatkan dan disahihkan oleh dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, kata Nabi SAW, man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabatku, wa alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. Jadi orang yang melaknat sahabat mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Juga Nabi SAW bersabda, ya, dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, la'natullahi ala man sabba ashabi, laknat Allah kepada orang yang mencela sahabatku. Ya. Kemudian terakhir perkataan penulis, fa in ra'aita insanan. Ini kita perhatikan Bapak Ibu. Seandainya engkau melihat manusia yadhkuru sahabata bi khairin fashhad lahu bil iman. Seandainya engkau melihat seorang manusia menyebutkan sahabat dengan kebaikan, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Ya, maka saksikanlah akan keimanannya. Wa in ra'aita insanan yatakallamu fi sahabati wa yadhkuruhum bi syarrin wa yubghiduhum fashhad lahu bil nifaq. Dan jika engkau melihat seorang manusia berkata pada diri sahabat, menyebut mereka dengan keburukan dan membenci mereka, maka saksikanlah dengan kenifakan, dengan kemunafikannya. Ya, jadi kalau ada orang yang menyanjung sahabat, tapi ingat kebaikan mereka disebut, ya, tapi tidak berlebihan pula. Ya, tidak seperti ada kelompok yang meninggikan sahabat melebihi kadarnya sampai menjadikan Ali sebagai Tuhan. Jangan. Maka jika ada orang yang mau menyebut-nyebut kebaikan para sahabat, ini adalah orang yang beriman. Kalau ada orang yang membenci para sahabat atau mengatakan keburukan pada diri sahabat, maka ini adalah orang munafik. Wala yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun wa zindiqun. Dan tidak ada yang mencintai mereka kecuali seorang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik dan zindiq. Nah, ini hak yang pertama, ya. Adapun hak yang kedua, insyaallah kita bahas atau kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum kita tutup, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan.